Jamaah sekalian yang rahmati Allah, insya Allah kita akan bahas satu kitab saja yang bisa menuntun kita. Saya punya kitab namanya Kitab Al-Khusyu' fi Shalah. Nah, ini kira-kira bukunya ini ya bisa tapi udah lecek nih dibaca. Nah, ini nanti ini pelan-pelan kita akan menuntun kita, baik dari sisi bahasa sampai dari makna-makna terdalamnya. Jadi khusyuk itu sebenarnya mudah sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita menjadi bingung karena dibingungkan oleh kita sendiri. Memang Rasulullah mengatakan gini, bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu' yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashi'an. Awal mula ilmu yang dicabut pada diri manusia adalah khusyuknya dulu. Yushiku an tadkhulal masjidal jami'. Engkau nanti bertemu di salat jamaah di masjid, fala tara fihi rajulan khashi'an. Engkau tak ketemu lagi orang khusyuk salatnya. Bahkan Rasulullah mengatakan kam min qa'imin hadzuhu min salati at-ta'abu wa nasab. Berapa banyak orang salat tapi dapatnya capek dan penat. Ya'ti ada nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Nanti satu zaman, pas nih zaman-zaman kita nih. Yusalluna, mereka salat, wa la yusallun. Mereka tidak sholat. Siapa yang nggak sholat itu? Satu ketika Rasulullah sholat. Sholat sunnah. Lalu beliau duduk. Kemudian ada orang sholat di sampingnya. Untuk melakukan sholat sunnah juga. Setelah sholat. Fassallama ala Nabi. Lalu mengucapkan salam kepada Nabi. Farad dan Nabi SAW. Nabi menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Tapi Rasulullah mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi salatmu kan engkau tidak salat. Fasalla. Lalu dia salat lagi. Setelah salat lagi, fasallama ala Nabi. Lalu ia ucapkan lagi salam ke Nabi. Farad dan Nabi SAW. Irji fasalla fa innaka lam tusalli. Irji fasalli. Dan ulangi salatmu kan engkau tidak salat. Ya Rasulullah, kami sudah salat 3 kali. Tapi tak satu pun salatku engkau terima. Fa'ani salat ya Rasul. Jadi ini awal mula ada pelatihan 100 itu dasar awalnya. Bentar, saya maaf serak saya ya. Ini yang terpenting. Kenapa sampai Rasulullah mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli? Ulangi salatmu kan engkau belum salat. Ya Rasulullah, kami sudah 3 kali salat. Ya, tak satu pun salatku engkau terima salatku. Fa'allimni, ajari aku salat ya Rasul. Lalu Rasulullah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, dan berilah engkau di hadapan Allah lillahi, untuk Allah, qanitin. Tundukkan wajahmu. Nah, ini awal kita akan coba bagaimana Rasulullah mengajarkan berdiri salat. Idza qumta ila salati fakabbir. Apabila engkau salat maka engkau takbirlah Allahu Akbar. Letakkan fi udhunain, pas kedua telinganya, au fi mankibain. Kemudian sumakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah Quran yang paling mudah bagimu. Kemudian kau baca Al-Fatihah. Pelan-pelan Al-Fatihah. Ketika engkau ucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, waqafa intadzara jawab. Diam dulu dan tunggu jawabannya. Hamidani abdi. Ketika engkau ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, tunggu sampai Allah menjawab hamidani abdi. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Asna alayya abdi. Hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disuruh pelan-pelan. Itu syariatnya begitu. Kemudian sumarka hatta tatma'inna raki'an, lalu rukuklah kamu sampai hatta tatma'inna raki'an, sampai tumaknina dalam rukuk. Maka tumaknina jadi rukun. Kita akan bagi 2. Pertama adalah gerakan. Gerakan sholat. Semua gerakan sholat adalah rukun sholat.
Jika tidak dilaksanakan rukun itu, maka batal sholatnya. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Yang diamati Rasulullah, ketika ada seorang sahabat yang begitu cepatnya sholatnya, maka dibatalkan oleh Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, fa innaka lam tusalli. Karena engkau belum sholat. Kemudian sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kembali lagi, saya ulang lagi. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai benar tumaknina dalam rukuk. Bagaimana tumaknina itu? Fa idza raka'ta fa dha'ra hataika ala rukbataika summa farij asabi'aka sumamkus hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadhahu. Apabila engkau rukuk, letakkan kedua tanganmu kepada kedua lututmu, lalu bukalah jari-jarimu, digenggamlah lutut itu. Sumamkus makasa wasakana, diam dan tenang. Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadhahu, sampai betul-betul tenang seluruh tulang-tulangmu, betul-betul rukuk. Jadi ketika Allahu Akbar, yang diukur Nabi itu bukan bacaannya. Yang diukur Nabi itu rukuknya, gerakannya. Karena yang menyebabkan batal tidaknya sholat bukan bacaannya, tetapi rukuknya itu sendiri adalah sholat itu. Warka'u ma'ar raki'in. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian i'tidal. Betul-betul tumaknina dalam berdiri. Nabi itu ketika i'tidal agak lama. Intasaba qa'iman hatta yaqulan nas qad nasiya. Nabi itu i'tidal itu agak lama. Sami Allahu liman hamidah. Intasaba qa'iman. Beliau itu lama berdiri. Hatta yaqulan nas qad nasiya. Sehingga dikira lupa. Diukur bukan bacaan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Itu bukan ukuran. Yang diukuran hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu. Yang diukur tulangnya. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kenapa? Sumasjud. Kemana sujudlah kamu? Sampai tumaknina dalam sujudmu. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Dan seterusnya. Nah, ini yang kita pegang ntar ya. Maaf, saya lagi batuk nih. Maka ini menjadi rukun. Sedangkan bacaannya adalah dalam hati an-niyah. Dalam hati. Kemudian takbiratul ihram, rukun sholat. Dan al-fatihah, itu rukun sholat. Sedangkan setelah al-fatihah, itu sunnah. Rukuknya rukun, bacaannya itu ada yang bilang, Syekh Al-Qatani mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Jadi ada dua pendapat. Jadi tapi tidak rukun, tapi wajib. Gitu loh. Kalau lupa harus dibaca sujud sahwi. Kemudian itu yang kita sampaikan. Itu yang selama ini gerakan-gerakan itu yang terpenting pertama yang harus kita lakukan dulu. Kenapa kita melatih dulu fisiknya, gerakannya dulu.